Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Kembali lagi ke channel favorit kalian semua, dulur-dulurku. Ini yang dapat jam tangan RM 11 miliar nonton nggak ya kira-kira ya? Kalau nonton bisa lah, yuk. Bagi 1M aja bisa dong. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Gimana malam minggunya, Lur? Udah lupa ya rasanya? Saya wassalamualaikum bro. Mau plot twist Hey India Hey ya kan? Sikat gaskan tonton sampai habis karena film ini gila keren banget lur. Yaitu Eleven tahun 2025, mengisahkan tentang seorang polisi yang mengusut kasus pembunuhan berantai di mana semua korbannya gosong dan identitasnya tidak bisa terlacak. Sampai akhirnya polisi ini menemukan benang merah yang sangat amat mengejutkan. Seperti apakah keplot twistannya? Langsung aja ke requestan pertanyaan sembelihe dari Andi Farid ya, Cak. Mau nanya, bentar dulu mau cebok. Gitu mainnya gitu ya. Tak doain airmu mampet sebulan mampus lur. Monggo skecaken. Pada suatu malam di hutan kota Chennai, sesosok pembunuh berantai, sebut saja Pak Ijo, mengambil mayat dari bagasi mobilnya, lalu disiram bensin dan dibakar begitu saja. Inilah 11. Keesokan paginya penemuan mayat hangus masuk berita. Sementara itu terdapat komplotan penjahat yang merampok banyak perhiasan emas dan uang tunai di perusahaan gadai. Namun salah satu dari mereka terpaksa menembak security karena berusaha melawan. Setelah itu Kapolres Chennai memerintahkan seorang polisi yaitu Arafin yang sangat cerdas, tegas, kuat dan berpengalaman untuk mengusut kasus perampokan tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Arafin untuk mengumpulkan informasi dan mempresentasikannya di hadapan Kapolres, di mana geng kriminal itu selalu menargetkan perusahaan-perusahaan keuangan yang kecil. Maka dari itu Arafin sudah menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura menggadaikan perhiasan yang sebenarnya sudah dipasang GPS. Begitu mengetahui lokasi markas perampok, Arafin pun datang ke sana sendirian dan tanpa babi bu langsung menghajar seluruh komplotan tersebut, tentunya dengan gaya khas India Hey ya kan lur? Setelah geng kriminal dibuat terkapar, anak buah Arafin baru datang dan segera meringkus mereka. Berita penangkapan itu pun tersebar dan karena selalu brilian dalam menangani kasus, Kapolres memberikan misi selanjutnya untuk Arafin, yaitu mencari jaringan pengedar obat-obatan terlarang yang meresahkan. Di lain sisi mayat gosong kedua ditemukan dan Kapolres akhirnya membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin oleh polisi bernama Ranjit. Di saat Ranjit menyelidiki kasus mayat gosong, Arafin juga sedang menjalani misinya. Lalu di pembunuhan yang ketiga, dokter forensik menjelaskan jika pelakunya selalu menggunakan pola yang sama, yaitu langsung menembak korbannya tanpa menyiksa dan setelah itu dibakar. Selain itu mayat juga tidak bisa diidentifikasi karena kondisinya benar-benar hangus lur. Hingga akhirnya bulan demi bulan berlalu, korban pun mencapai 6 orang yang membuat masyarakat geger, ketakutan dan mempertanyakan kinerja polisi. Sampai-sampai Pak Kapolres mengultimatum Ranjit yang dianggap tidak becus menyelesaikan kasus. Sementara itu Arafin berhasil melacak transaksi obat dan menggerebek gudangnya, yang ternyata obat itu sangatlah berbahaya karena jika mengonsumsi 4-5 tablet sekaligus, dampaknya bisa merusak otak secara permanen. हत्या का तरीका भी पहले जैसा ही है, कोई टॉर्चर मार्क नहीं है। मुझे एक और मौका नहीं हो पाएगा, गेट लॉस्ट। इसकी 4-5 गोलियां भी खाली तो मुझे तुम पर घर डीजीपी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। Suatu malam Ranjit yang masih memikirkan kasus pembunuhan berantai ditelepon oleh seseorang dan segera pergi ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba
Karena insiden kecelakaan itu dan Ranjit masih koma di rumah sakit, Kapolres pun meminta Arafin untuk menggantikan posisi Ranjit yang akan dibantu oleh polisi bernama Manohar. Dari hasil pengamatan kepolisian, kemungkinan pembunuh berantainya adalah seorang psikopat yang memiliki IQ sangat tinggi, dan Kapolres sangat berharap Arafin bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya. Karena jika terlalu lama, maka Biro Investigasi Pusat India akan mengambil alih kasus. Setelah itu Arafin meminta Manohar untuk mendatangi semua TKP ditemukannya mayat, dan Arafin mengerti mengapa polisi sehebat Ranjit kesulitan memecahkan kasus karena tidak pernah ada rekaman CCTV, tidak ada sidik jari, bahkan sehelai rambut pun tidak ditemukan, dan semua mayat selalu dibuang di luar batas kota. Selain itu dari fisik korban, kemungkinan mereka berada di usia yang hampir sama, yaitu 30-an, namun tidak ada satupun yang cocok dengan laporan orang hilang milik kepolisian. कातिल ने सबको शहर से दूर लाकर हत्या की है। ना उंगलियों के निशान, ना कोई सीसीटीवी फुटेज, यहाँ तक कि एक बाल भी नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि उसने सबको पॉइंट और उसके बाद पेट्रोल डालकर। एक और बात पता है, सारे के सारे मरने वाले। बड़ी अजीब बात है। Saat OTW pulang, Manohar pun menceritakan jika dia memiliki seorang anak yang masih kecil dan begitu dia sayangi, sedangkan istrinya telah meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Keesokan paginya saat lanjut menginvestigasi kasus, dilalah mobil Arafin mogok dan dia pun numpang ke pengemudi yang lewat. Akan tetapi yang datang adalah mbak-mbak bernama Sanjana, dan Sin pun flashback ke 8 bulan yang lalu saat mereka pertama kali bertemu, lur, di mana ortu Sanjana memintanya untuk kencan dengan seorang pria yang jika cocok bisa menjadi suaminya. Meski sebenarnya Sanjana males dijodoh-jodohin, ya kan. Sanjana pun mencari pria sesuai ciri-ciri yang diberikan ortunya, yaitu memakai baju abu-abu, dan Sanjana salah orang karena dia malah mendatangi Arafin yang saat itu sedang mengintai jaringan pengedar obat. Meski Arafin mengatakan jika dia salah orang, namun Sanjana jatuh cinta pada pandangan pertama dan terpukau melihat ketampanan Arafin. हेलो, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। ये कोई मजाक है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाय पृथ्वी, तुम जो सोच रही हो मैं वो शख्स नहीं हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, एकदम बिंदास लड़की, डरती नहीं किसी से। थैंक यू सर। अरविंदन, आपकी शादी हो गई? Tak lama kemudian preman-preman dari jaringan pengedar menyerang Arafin, yang of course mereka hanyalah butiran debu, ya kan. Dengan cepat Arafin menghabisi semua preman, dan melihat itu Sanjana pun makin kelepek-kelepek, lur. Hari-hari Sanjana terus kepikiran Arafin dan selalu membuntutinya saat bekerja, bahkan sampai tahu di mana rumahnya. Namun Arafin tidak pernah menggubris. Sanjana juga berhasil mendapatkan nomor telepon Arafin dan mencoba menelponnya, tapi lagi-lagi Arafin tidak merespon. Sampai akhirnya Sanjana mendapat kesempatan saat mobil Arafin mogok, dan karena sudah terlambat, mau nggak mau Arafin pun nebeng, lur. लेकिन मुझे पता था तुम्हें लिफ्ट चाहिए, अंदर आ जाओ। सीट बेल्ट। हाँ, लगा रही हूँ। Setelah itu Arafin menjenguk Ranjit di rumah sakit yang masih koma karena cedera parah di kepalanya. Lalu malam harinya Paijo si pembunuh berantai kembali mendapat korban yang sedang menunggu di halte sendirian. Seperti biasa dia selalu memakai topeng lalu menyetrum korbannya hingga pingsan, dan kali ini mayatnya dibakar di sebuah pabrik terbengkalai. Move. Arafin pun langsung diserbu awak media, namun Arafin hanya mengatakan jika dia akan menyelesaikan kasus ini. Lalu di ruang otopsi, dokter forensik menjelaskan jika pola pembunuhannya sama, yaitu endasnya ditembak dari jarak dekat, lalu dibakar, dan usianya sekitar 30. Namun kali ini ada sedikit petunjuk, yaitu pen besi di pergelangan kaki kanan korban yang kira-kira sudah dipasang 4-5 bulan lalu karena kaki korban patah. Saat itu juga Arafin langsung menemui dokter ortopedi untuk bertanya tentang pen besi tersebut. Menurut Pak Dokter, pen besi itu adalah jenis baru yang sudah disetujui penggunaannya sekitar 1 tahun lalu. Arafin pun minta bantuan dokter untuk mencari tahu semua nama pasien yang menjalani operasi pergelangan kaki 7 bulan terakhir di kota Chennai, karena itu sangat penting untuk mengetahui identitas korban. Selain itu di pen besi tersebut juga terukir nama
bersama produsennya yaitu KSP Lur. Lalu ketika akan pulang, Arafin melihat Manohar yang masuk ruang dokter ahli bedah jantung. Dan ketika Manohar sudah pergi, Arafin pun bertanya ke Pak Dokter apa yang rekannya lakukan di sana. Dokter pun menjelaskan jika Manohar memiliki penyakit langka dan harus segera menjalani operasi transplantasi jantung karena nyawanya bisa terancam. मनोहर आखिर यहाँ क्यों आया था डॉक्टर? सर ऐसा है कि उसने मुझे इस बात को राज बना मनोहर को कार्डियोमायोपैथी उसका जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट। Esok harinya daftar pasien yang operasi sudah dikirimkan Pak Dokter dan Arafin langsung menandai 7 orang yang cocok dengan profil korban yaitu berusia sekitar 30 tahun. Jika salah satu dari mereka tidak ditemukan, maka sudah pasti orang itulah korban yang dibunuh, ya kan Lur? Satu persatu orang pun ditemui sampai akhirnya mereka mendatangi orang ketujuh bernama Sudakar yang ternyata dia ada di rumah dan juga memiliki bekas operasi. Sudakar hanya tinggal berdua dengan ayahnya yang lumpuh. Dan ketika Sudakar mengambilkan air, Arafin sempat melihat Pigora juga buku yang ada di atas kulkas. Lalu mereka berdua pun pergi dari sana. यहाँ सुधाकर मेरा नाम सुधाकर है सर। प्लेट लगाई थी पैरों में। हाँ सर। सर पानी। Tak lama kemudian Sanjana menelpon dan meminta Arafin malam nanti datang ke resto tempat mereka pertama kali bertemu karena Sanjana mengalami masalah. Arafin pun akhirnya datang dan ternyata Sanjana mengutarakan perasaannya yang jatuh cinta dengan Arafin dan ingin menikah dengannya. Akan tetapi dengan pedasnya Arafin menjawab jika rasa cinta Sanjana pasti hanya sesaat dan lebih baik dia menikah dengan pria pilihan ortunya. Sontak Sanjana pun menangis karena cintanya begitu tulus. Dan sebelum pergi Sanjana mengatakan jika suatu hari nanti Arafin pasti akan mencari dirinya. अगर कोई लड़की खोल के अपने दिल की से गलत नहीं समझना चाहिए। राह चलते हुए से नहीं बल्कि माँ बाप के चुने मेरा पीछा छोड़ दो। अब मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार जब तुम मुझे खुद ढूंढते हुए आओ। Lalu keesokan paginya mayat gosong ke-8 pun ditemukan yang lokasinya lagi-lagi di perbatasan kota Chennai. Seorang polisi pun memberitahu Arafin jika kemarin ada seorang pengemis agak gendeng yang datang ke polsek di dekat sana. Pengemis ini mengatakan jika dia melihat bis juga seorang wanita yang diserang oleh sosok memakai jaket. Namun karena si pengemis tidak bisa menceritakan dengan jelas dan patah-patah, Pak Kapolsek pun mengusirnya pergi dari sana. Saat itu juga Arafin menemui pengemis tersebut dan memintanya untuk perlahan-lahan menceritakan apa yang dia lihat. Ternyata si pengemis melihat seorang wanita yang baru turun dari bis disetrum hingga pingsan oleh sosok bertopeng dan memakai jaket yang tak lain tak bukan adalah Pak Ijo. Lalu wanita itu dimasukkan ke bagasi mobil. Si pengemis juga mengaku setiap hari melihat wanita itu motoran dan lewat jalan di depannya. Karena tidak ada CCTV di sekitar, Arafin pun menganalisa situasi yang menurutnya rumah si wanita di dekat sana. Dan karena motornya rusak, hari itu dia pun memakai bis. Arafin pun akhirnya mendatangi bengkel terdekat dan ternyata benar Lur, Mas-mas montir mengatakan jika 2 hari lalu ada seorang wanita yang meninggalkan motornya di sana untuk diperbaiki. Sayangnya kedua plat nomor sudah rusak karena karatan dan polisi tidak bisa melacak alamat rumah si wanita. Arafin pun langsung mencongkel jok motornya dan walah, ada fotokopi STNK di dalam sana Lur, yang ternyata si wanita bernama Mira dan juga tertera alamat rumahnya. Gak pakai lama Arafin dan Manohar langsung mendatangi rumah Mira. Namun anehnya Mira ada di sana, sedangkan orang tuanya sedang pergi keluar kota. Polisi yang membawa si pengemis keluar kantor juga ingat pernah didatangi oleh Mira yang mengaku kehilangan anak anjingnya dan ingin membuat laporan. Begitu ditanya apa yang dilakukan Mira 2 hari lalu saat malam hari, Mira mengatakan hanya berada di rumah, tapi ekspresi ketakutannya tidak bisa dia tutupi Lur. Arafin juga tahu Mira berbohong saat datang ke polsek karena sofanya bersih tanpa ada bulu
anjing sedikit pun. Tak lama kemudian Manohar menemukan figura foto yang sangat mengejutkan, yaitu foto Mira yang ternyata kembar. Dan juga ada foto saat mereka SMA di sekolah bernama Twin Birds. Dan dalam satu kelas di foto itu lur, ada 11 pasang anak kembar. एक ही स्कूल में इतने सारे जुड़वा बच्चे 11 जुड़वा बच्चे। Dari sana Arafin dan Manohar kembali ke rumah Sudhakar. Lalu sesuai dugaan mereka menemukan foto Sudhakar bersama kembarannya yang disembunyikan di koper, serta foto sekolah Twin Birds persis seperti milik Mira. Interogasi pun akhirnya dimulai. Ternyata mereka berdua bukanlah Sudhakar dan Mira, melainkan kembarannya yaitu Surendar dan Tara. Surendar pun menceritakan jika sekitar 1 bulan yang lalu Surendar dichat oleh kembarannya Sudhakar yang pulang telat karena harus lembur. Begitu pula dengan Tara yang menjelaskan jika 2 hari lalu kembarannya Mira mengirim chat pulang besok pagi karena nginep di rumah temennya. Akan tetapi Sudhakar dan Mira tidak pulang keesokan paginya lur. Setelah itu Surendar dan Tara mendapat video call dari nomor tadi kenal. Ternyata itu adalah Paijo bersama kembaran mereka yang sudah diikat, dan Paijo akan membunuh mereka jika Surendar dan Tara tidak menuruti perintahnya. Namun jika mereka nurut, maka Sudhakar dan Mira akan dibebaskan. Tara yang ketakutan pun nekat ke kantor polisi. Tapi ternyata Paijo yang mengawasi di depan gedung langsung menelponnya dan mengancam akan membunuh Mira jika Tara berani lapor ke polisi. Tara pun langsung mengurungkan niatnya, dan itulah kenapa dia mengarang cerita jika anak anjingnya hilang, ya kan? वो बोला अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और पुलिस को खबर की तो देखा मीरा को उसने नकाब पहना हुआ, उसके पास पिस्तौल भी था। इसीलिए डॉगी की कहानी। Setelah itu Surendar dan Tara disuruh datang ke suatu tempat. Namun tiba-tiba Paijo membuat mereka pingsan. Lalu ketika tersadar, Surendar dan Tara berada di sebuah gedung yang sedang dibangun. Tak lama kemudian Paijo video call dan menyuruh mereka masuk ke dalam tenda di dekat sana. Lalu menembak seseorang yang diikat dan ditutupi kain dengan pistol yang sudah dia siapkan. Jika mereka tidak mau melakukannya, maka endas Sudhakar dan Mira akan terus ditenggelamkan sampai tewas. Mau nggak mau mereka pun akhirnya melakukan perbuatan keji tersebut tanpa mengetahui siapakah orang di balik kain itu. तो वो मीरा को फिर से पानी मुझसे अपने भाई का ऐसा तड़पना देख क्या एक अजनबी की जान बच खून का रिश्ता बढ़ा दोगे? चलो भाई गोली चलाओ। 9, 8 गोली चलाओ। Setelah itu mereka kembali dibuat pingsan dan terbangun di lokasi tempat Paijo menyuruh mereka datang. Namun saat menunggu kembarannya pulang di rumah, yang mereka dapatkan hanyalah kiriman video dari Paijo ketika Surendar dan Tara melakukan pembunuhan lur. Lalu beberapa saat kemudian Paijo pun membuka kain penutupnya, dan ya, sosok di balik kain tersebut adalah Sudhakar dan Mira, atau dengan kata lain Surendar dan Tara membunuh kembarannya sendiri. Paijo juga mengancam akan menyebar video tersebut jika Surendar dan Tara memberitahu siapapun. Itulah kenapa mereka berpura-pura menjadi kembarannya saat didatangi polisi lur. उसने मेरे ही हाथों से मीरा को मरवा दिया सर। उसने फिर धमकी दी अगर ये बात किसी को कही तो वो वीडियो पुलिस। Selanjutnya Surendar dan Tara pun diinterogasi bersama. Lalu Arafin menyimpulkan jika video call itu pasti hanya rekaman untuk menjebak mereka berdua. Karena mengetahui dulu mereka satu kelas saat SMA, Arafin pun bertanya apakah mereka mencurigai seseorang saat SMA dahulu yang mungkin adalah pembunuh berantainya. Surendar dan Tara pun mencurigai orang yang sama, yaitu salah satu murid bernama Benjamin. Di lain sisi ternyata Sanjana juga teman sekelas mereka dan kembarannya bernama Anjana. Sementara itu Surendar mengaku dia menyayat kakinya sendiri agar memiliki jahitan yang sama seperti kembarannya Sudhakar, dengan alasan sejak kecil mereka selalu bersama dan tidak pernah ada perbedaan, ibarat senasib sepenanggungan, ya kan lur? क्या तुम दोनों को किसी पर भी कोई शक है? बेंजामिन
मैं जानती हूँ सर, इसका नाम संजना है, उसके साथ खड़ी लड़की। Setelah itu Surender dan Tara menceritakan insiden yang pernah terjadi saat di SMA. Namun di scene ini percakapannya nggak ditunjukin lur, jadi sabar ya karena nanti ada penjelasannya. Akan tetapi sayangnya mereka berdua tidak memiliki nomor HP teman-teman sekelas dan Arafin mau wanti-wanti agar mereka tutup mulut ke siapapun tentang kasus ini. Begitu Surender dan Tara pergi, Arafin mengatakan ke Manohar jika dari pernyataan mereka berdua saat bercerita tadi ada yang jujur, ada juga yang bohong lur. Maka dari itu Arafin akan langsung datang ke sekolah Twin Birds untuk mencari tahu kebenarannya. Manohar juga yakin jika korban ke-7 adalah Sudhakar dan korban ke-8 adalah Mira. Kemungkinan korban pertama sampai ke-6 juga murid sekelas mereka. तो मुझे लगता है पहले मिली 6 लाशें। हाँ, अब इनके स्कूल जाकर ही हमें सच का पता चल सकता है। सर, इन दोनों के बयानों में सच और थोड़ा झूठ मिला हुआ है। Keesokan paginya Arafin dan Manohar mendatangi rumah Bu Kepsek Twin Birds, sebut saja Mujiatun. Arafin menjelaskan jika dalam setahun terakhir sudah ada 8 pembunuhan dan semua korbannya adalah murid-murid di kelas yang sama seperti di Pigora. Lalu ketika Arafin akan memberitahu terduga pelakunya, sontak Bu Mujiatun langsung mengatakan Benjamin lur. Siapa sih sebenarnya Benjamin ini? Apakah dia sepupunya Joker? Nggak mungkin dong. Mari kita lanjutkan. Mujiatun pun menceritakan awal kisah berdirinya sekolah 23 tahun lalu, yang awalnya Mujiatun beserta suaminya membangun sekolah pada umumnya sama seperti sekolah-sekolah lain. Namun 2 tahun kemudian kebetulan ada 6 pasang anak kembar masuk ke sekolah dan media pun ramai meliput sekolahan hingga makin terkenal sekota Chennai. Karena itulah suami Mujiatun memiliki ide bisnis, yaitu siapapun anak kembar yang ingin sekolah di sana, maka cukup membayar biaya pendaftaran 1 anak saja. Pay one get two, ya kan? Wah, langsung membeludak ortu-ortu yang daftarin anak-anak kembarnya lur. Dan sekolah pun ganti nama menjadi Twin Birds atau Manuk Kembar. Lalu pada tahun 2006, turnamen catur se-Chennai pun diadakan yang diikuti oleh semua anak SMA. Dan juara dari turnamen itu adalah Benjamin yang memiliki saudara kembar bernama Francis. Suami Mujiatun pun berpikiran untuk memasukkan Benjamin ke Twin Birds secara gratis, karena jika Benjamin memenangkan berbagai kompetisi catur, maka nama sekolah Twin Birds akan semakin dikenal. Lalu ketika Mujiatun dan suaminya mendatangi rumah Benjamin dan Francis, ternyata mereka tinggal di pinggir jalan. Kedua ortunya sudah meninggal kecelakaan. Mereka sekolah di SMA negeri dekat sana dan nyambi kerja apapun yang bisa mendapatkan uang. Setelah mendengar tawaran dari suami Mujiatun, Benjamin pun akhirnya setuju demi kehidupan mereka yang lebih baik, khususnya Francis yang memiliki gangguan mental ringan lur. Dan mereka pun akhirnya pindah ke asrama sekolah Twin Birds. वो दोनों फुटपाथ पर रहकर छोटा और पास के ये गवर्नमेंट। तब बेंजामिन ने हमें बताया कि उसके पेरेंट्स की सिर्फ फ्रांसिस के लिए वो उसके लिए एक अच्छी जिंदगी चाह कि वो बॉर्डरलाइन मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड है। उन दोनों की एक अपनी अलग दुनिया, उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं। Di hari pertama sekolah, Benjamin dan Francis sangat bahagia karena banyak anak kembar seperti mereka. Seperti dugaan Mujiatun dan suaminya, Benjamin mulai memenangkan banyak kompetisi catur dan sekolah Twin Birds semakin dikenal. Di lain sisi, ternyata Francis adalah anak cerdas yang unggul dalam akademis dan mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Tak butuh waktu lama, mereka berdua pun menjadi murid favorit semua guru dan selalu dijadikan contoh untuk seluruh siswa. Namun bukannya terinspirasi, murid-murid lain khususnya anak-anak kembar sekelas justru merasa cemburu dan mulai membenci mereka. Lalu ketika diadakan rapat bersama ortu murid, Benjamin dan Francis yang tidak punya orang tua mewalikan diri mereka satu sama lain. Dan Mujiatun pun semakin terkesima melihat sikap mereka. Akan tetapi di lain sisi kebencian para murid semakin besar, apalagi ortu mereka membanding-bandingkan lur. मैं फ्रांसिस बेंजामिन का मैं बेंजामिन हूँ, फ्रांसिस का फादर। आपके दोनों बच्चे बड़े समझदार, स्कूल को इन पर ना। फ्रांसिस बहुत ही होनहार बच्चा है। बेंजामिन ने हमारे स्कूल का अपने पेरेंट्स की डांट सुनकर सभी बच्चे उनसे और
मेरी ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी पेरेंट्स Suatu hari saat Benjamin beli cireng di kantin, murid-murid cowok di kelas pun membuli Francis dengan mengejek dirinya gendeng. Sebagai kembarannya, Benjamin yang gak terima pun akhirnya berantem dengan murid-murid cowok kelasnya, yang alhasil mereka semua bengep lur. Bu Mujiatun pun memperingatkan murid-murid agar tidak membuli lagi. Sedangkan Benjamin juga dihukum karena telah melakukan kekerasan. Dan disinilah Mujiatun sadar ada sifat temperamen yang sulit dikontrol dalam diri Benjamin. Setelah itu karena kompetisi catur nasional se-India akan dimulai, Benjamin pun dipersiapkan untuk mengikutinya dan dilatih oleh Mujiatun yang dulunya seorang pecatur nasional. Benjamin terus dilatih setiap hari saat pulang sekolah, namun dia tidak pernah mengalahkan Mujiatun. Mujiatun pun heran karena skill Benjamin harusnya tidak seperti itu dan dia berniat untuk membatalkan Benjamin ikut kompetisi. Akan tetapi Benjamin minta kesempatan sekali lagi dan kali ini dia benar-benar serius hingga mengalahkan Mujiatun dengan mudah. Benjamin mengatakan jika saat latihan dia selalu mengalah karena Benjamin sudah menganggap Mujiatun seperti ibunya sendiri dan seorang ibu harus selalu menang. Lagi-lagi Mujiatun terkesima dengan perkataan Benjamin dan juga terpukau dengan strategi caturnya yang bukan hanya memiliki plan A, plan B sebagai cadangan, tapi juga menyiapkan plan C di pikirannya. Atau dengan kata lain, setiap Benjamin menggerakkan bidak caturnya, dia sudah memikirkan 3 strategi sekaligus lur, di mana musuhnya tidak akan mengetahui strategi Benjamin dan baru menyadarinya saat akhir permainan. चेकमेट। खेल के दौरान इस बात का पता चला, लेकिन खेल के खत्म होते उसकी हर एक चाल में उसके तीनों प्लान शामिल। आपको देखकर मुझे हमेशा माँ को तो हमेशा जीतना चाहिए। Tiba-tiba listrik sekolah mati dan Mujiatun pun baru tahu jika Francis ternyata mengidap nyctophobia atau takut kegelapan yang sangat parah. Sampai akhirnya tibalah hari turnamen nasional dan Benjamin akan pergi bersama suami Mujiatun ke New Delhi. Sedangkan Mujiatun berjanji akan selalu menjaga Francis. Akan tetapi para murid membuli Francis semakin parah saat Mujiatun sedang tidak mengawasi dan mumpung Benjamin gak ada ya kan, Francis dikeplakin lah, dipelorot, disiram air dan sebagainya yang membuat dirinya semakin trauma. Namun Francis memendam deritanya sendirian. Bahkan ketika Benjamin pulang dan berhasil juara 1 tingkat nasional, Francis juga tetap diam karena tidak ingin temperamen Benjamin muncul yang bisa memperkeruh masalah. सारा गुस्सा फ्रांसिस पर निकालने का फैसला किया। फ्रांसिस को डर था कि कहीं उसने बच्चों की शिकायत की तो वो। Di hari ulang tahun mereka, para murid akan belajar di lab dan masing-masing kembaran dipisah, yang satu ke lab fisika, yang satu ke lab kimia lur. Salah satu murid pun mendengar percakapan guru yang membahas jika Francis menderita nyctophobia dan karena saat itu Francis kebagian di lab kimia, murid ini pun memberitahu teman-temannya yang ada di sana untuk mematikan lampu saat nanti Francis datang. Lalu inilah yang terjadi lur. I'm sorry, he's no more. Iya, Francis yang terlalu lama di kegelapan sampai kejang dan nyawanya tak sempat diselamatkan. Benjamin pun begitu terpukul saat kembarannya dimakamkan dan terus menangis berhari-hari karena teringat semua kenangan mereka. Lalu 3 hari setelah kematian Francis, Benjamin akhirnya masuk sekolah, bukan untuk ikut pelajaran lur, tapi hanya untuk melihat ukiran inisial nama mereka di meja. Dan saat akan pergi dari ruangan, Benjamin menatap tajam penuh benci serta dendam ke seluruh murid sekelasnya. Selain itu Benjamin juga mengetahui kebrengkesan suami Mujiatun yang menutupi kematian Francis dari media maupun polisi demi reputasi sekolahnya. Selama ini suami Mujiatun hanya memanfaatkan bakat catur Benjamin untuk kepentingan bisnis sekolah. उन दोनों अनाथों के लिए मैं अपने स्कूल की क्या बेंजामिन उसे सड़क से उठाकर लगाने की जगह दी। खाना इसको सब कुछ बता दे। अगर ये खबर बाहर गई तो
तो स्कूल की। Setelah itu biarawati sekolah pun minta izin ke suami Mujiatun untuk mengasuh Benjamin. Karena jika tetap sekolah di Twin Birds, trauma Benjamin tidak akan hilang karena selalu teringat Francis. Hari itu adalah terakhir kalinya Mujiatun melihat Benjamin, dan beberapa minggu kemudian biarawati memberitahu Mujiatun jika sudah ada seseorang yang mengadopsi Benjamin. Di lain sisi, sekolah Twin Birds sudah tutup karena suatu insiden kebakaran. Sedangkan suami Mujiatun yang tidak bisa menerima kenyataan itu menjadi pecandu Hammer dan akhirnya meninggal. Arafin pun ikut berduka mendengarnya. Lalu dia meminta informasi detail teman-teman sekelas Benjamin, yang untungnya buku pendaftaran itu masih disimpan rapi oleh Mujiatun. Setelah membandingkan detail informasi para murid dengan informasi kematian 8 korban, Arafin pun sadar jika Pak Ijo alias Benjamin selalu membunuh korbannya tepat di hari ulang tahun mereka, lur. Seperti Francis yang tewas di hari ulang tahunnya. Manohar pun diperintahkan untuk menemui 6 teman sekelas yang tersisa untuk mengonfirmasi kematian kembaran mereka. Sedangkan Arafin mencari 2 pasang anak kembar yang akan menjadi target, yaitu Sanjana dan Anjana, serta Diran dan Diraj. मैं संजना अंजना धीरन धीरज को ढूंढता हूँ। बाकी सभी क्लासमेट से मिला, पता करके आओ कि क्या उनके साथ फ्रांसिस की मौत उसके बर्थडे पर हुई थी। Dari sana Arafin pun pergi ke rumah Sanjana dan disambut oleh adiknya Anjana. Betapa bahagianya Sanjana melihat Arafin datang. Namun Arafin mengatakan jika tujuannya datang ke sana bukan untuk menemui Sanjana. Setelah menceritakan apa yang terjadi ke keluarga mereka, Arafin pun minta izin untuk membawa Sanjana dan Anjana ke tempat yang aman sementara waktu, yaitu ke rumah Manohar, lur. Di lain sisi, Manohar juga sudah menginterogasi 6 teman sekelas lainnya, dan sesuai dugaan mereka juga mengalami kejadian yang sama seperti Surendar dan Tara. Kini hanya Diran dan Dirat saja yang tersisa. Namun ketika Arafin datang ke alamatnya, ternyata mereka sudah pindah belasan tahun yang lalu. Arafin pun terus mencari petunjuk untuk mencari keberadaan mereka, mulai dari warung Madura depan rumah sampai ke pasar tempat ibu mereka jualan sayur. Akan tetapi ibu Diran dan Dirat sudah meninggal, dan kios itu diberikan ke 2 abang-abang yang mengaku jika si kembar sudah lama tidak datang ke sana. कुछ साल पहले मैं कोयम्बला था जिसका सब्जी का ठेला था। अगर वो कहीं दिखाई दिए तो सीधे मुझे कांटेक्ट। ठीक है सर, मैंने तो कई सालों से उन दोनों को नहीं देखा सर। उनकी कोई फोटो, उनका एड्रेस जानते हो? वो एगमोर में कहीं रहते, पूरा एड्रेस नहीं पता। Keesokan paginya korban ke-9 pun ditemukan, dan Arafin mengetahui jika mayat itu adalah Diran. Arafin menjelaskan ke Pak Kapolres bahwa dari keterangan Surendar dan Tara, semua korban adalah murid-murid yang berada di lab fisika saat hari kematian Francis, bukan yang berada di lab kimia, lur. Dan saat itu Diran ada di lab fisika. Menurut Arafin, Benjamin sengaja membunuh murid-murid di lab fisika agar kembarannya di lab kimia yang masih hidup mendapatkan rasa sakit yang sama seperti yang dialami olehnya. Apalagi mereka yang membunuh kembarannya sendiri, ya kan? Apalagi mereka membunuh kembarannya sendiri, ya kan? Arafin pun meyakinkan Kapolres jika kasus ini pasti akan terselesaikan. Lalu Kapolres juga memberitahu jika Ranjit sudah pulih dari komanya dan sudah pulang ke rumah. वो उन्हें उतना ही दुख दर्द देना चाहता है जितना उसने महसूस किया है कि अब तक हमारे सभी विक्टिम्स। धीरन भी उस दिन रंजीत को डिस्चार्ज मिल चुका है, वो घर वापस आ गया, वो तुमसे मिलना चाहता। मुझे एक आखिरी मौका दिया, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, भरोसा कीजिए। Arafin menemui Ranjit di kediamannya yang memberitahu jika kecelakaan malam itu disebabkan oleh sang pembunuh berantai yaitu Benjamin. Awalnya Arafin mendapat info jika ada mayat yang baru ditemukan, namun ternyata itu informasi palsu. Dan saat OTW ada mobil Mercy hitam yang sengaja menutupi pandangan Ranjit agar tidak melihat tumpukan barang di jalan yang sudah dia siapkan. Dan Ranjit yakin si pengendara adalah Benjamin. Saat itu Ranjit masih setengah sadar, dan anehnya dia menyadari jika Benjamin lah yang membawanya ke rumah sakit. Sambil nyebat, Arafin pun bingung kenapa Benjamin yang ingin mencelakai Ranjit juga menolongnya. जो आपको मारना चाहता था वो आपको बचाने की कोशिश क्यों? पता नहीं, मैं सही हुआ तो वो हमारे बहुत ही करीब है। बी अलर्ट, अपना ख्याल रखना। श्योर सर।
Saat dalam perjalanan, Bu Mujiatun menelpon Arafin untuk menyampaikan suatu hal yang penting. Namun Mujiatun ingin Arafin berjanji agar tidak mencelakai Benjamin karena dia adalah murid kesayangannya. Mujiatun mengatakan jika setiap tahunnya pada hari peringatan kematian Francis, setiap pagi Mujiatun selalu meletakkan bunga di makamnya sebagai bentuk penghormatan. Namun Mujiatun selalu melihat bunga lain sudah ada di sana, yang pastinya adalah Benjamin, ya kan? Dan karena besok adalah hari peringatan kematian Francis, Mujiatun pun yakin jika Benjamin pasti akan mengunjungi makamnya. Mendengar itu, Arafin langsung datang ke pemakaman di jam 12 dini hari, menutupi mobilnya agar tidak kelihatan. Dan tak lama kemudian Benjamin pun datang dengan mobil Mercy tuanya lur, sambil membawa karangan bunga. Benjamin pun datang ke makam Francis, yang ternyata dia adalah ternyata Benjamin adalah Manohar. Namun karena memakai masker, Arafin masih belum mengetahuinya. Setelah berhasil mementalkan pistol Arafin, Manohar pun segera kabur dari sana yang langsung dikejar oleh Arafin. Akan tetapi sempat terlihat ada seorang pria yang memantau mereka lur. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun sayang Manohar berhasil sembunyi dan Arafin tidak menemukannya. Setelah itu Arafin pergi ke rumah Manohar untuk memberitahu apa yang barusan terjadi. Dan ternyata Manohar sudah pulang duluan. Lalu betapa terkejutnya Arafin melihat si kembar Sanjana Anjana sudah diikat di dalam rumah. Dan Anjana yang juga ada di lab fisika dibawa pergi oleh Manohar. Dan ketika sadar dari pingsannya, Arafin pun langsung membawa Sanjana ikut bersamanya. Dalam perjalanan mencari Manohar, Arafin yang sudah mengetahui plat nomor mobil Mercy hitam meminta polisi patroli untuk memberi info jika ada yang melihatnya. Begitu mendapatkan lokasi terakhir mobil Manohar, di sana Arafin melihat gedung yang dibangun tapi masih mangkrak. Dan dia pun teringat dengan pernyataan Surendar yang terbangun dari pingsannya di gedung seperti itu. Arafin pun akhirnya masuk ke dalam dan menemukan mobil Manohar. Lalu Sanjana diminta menunggu di sana, sedangkan Arafin akan mengecek sekitar. Sampai akhirnya Arafin menemukan Manohar dan duel pun terjadi lur. Mereka pun berebut pistol yang terjatuh dan Arafin yang berhasil mendapatkannya langsung dilemparkan ke Sanjana di lantai bawah. Arafin memberitahu jika Manohar sedang turun lift menuju ke lantai bawah untuk membunuh Anjana di sana. Maka dari itu Sanjana harus memberanikan diri membunuh Manohar yang berada di lift. Tapi yang terjadi lur, उसे शूट कर देना। जाओ। बेंजामिन अंजना को मारने के लिए लिफ्ट से नीचे वो उसे मार डालेगा। Ternyata yang keluar dari lift adalah Anjana. Lalu scene pun flashback saat Arafin berhasil merebut pistol. Dan betapa terkejutnya Manohar melihat ada bekas luka bertuliskan Francis di dada Arafin. Ya, Benjamin yang sebenarnya adalah Arafin. Dan luka itu dia buat untuk terus mengingatkan Benjamin pada kembarannya. Bingung kan lur? Nanti ada kok penjelasannya. Kancut. Setelah itu Benjamin menurunkan lift yang di dalamnya sudah ada Anjana. Lalu Sanjana pun dijebak untuk membunuh kembarannya sendiri. Di saat yang sama Ranjit datang ke sana dan Benjamin pun menyerahkan dirinya tanpa perlawanan karena sudah terpojok.
Ketika diinterogasi, Ranjit tidak habis fikri dengan rencana gila Benjamin yang membodohi semua polisi dengan berpura-pura memburu dirinya sendiri demi membunuh teman-teman sekelasnya. Hanya karena kesalahan polos mereka di masa remaja, katanya si Ranjit lur. Mendengar itu, Benjamin pun mengatakan jika apa yang dia perbuat adalah balasan setimpal atas kematian Francis. Sepanjang hidupnya Benjamin selalu memikirkan Francis, bahkan dalam mimpinya. Amarah Benjamin semakin besar karena mengetahui murid-murid sekelas bisa hidup bebas di luar sana. Dan sejak saat itulah dia berniat untuk membalas dendam. Benjamin sadar jika dia orang sipil biasa akan mudah ditangkap polisi. Maka dari itu Benjamin yang sudah merubah identitasnya menjadi Arafin berniat menjadi polisi yang sukses menyelesaikan banyak kasus hingga akhirnya dia dipindahkan ke kota Chennai. Benjamin pun mulai melacak semua teman sekelasnya. Namun ada 4 murid yang sulit dicari informasinya, yaitu Sanjana dan Anjana serta Diran dan Diraj. Selanjutnya Benjamin membunuh korban pertama dan kedua, berharap dia yang akan dipercaya menyelesaikan kasus. Dilalahnya Ranjit yang diberikan misi tersebut, ya kan lur. Maka dari itu Benjamin lanjut membunuh 4 korban lainnya tanpa meninggalkan petunjuk sedikit pun. Lalu merekayasa kecelakaan Ranjit agar Kapolres menyerahkan kasus pembunuhan berantai ke dirinya yang sudah terpercaya dan dianggap polisi cerdas. Lalu setelah membunuh Sudakar dan Mira, Benjamin pun membawa sekolah Twin Birds ke dalam kasus ini dan berhasil mendapatkan informasi 4 murid yang diinginkannya dari Bu Mujiatun. मैं अच्छे से जानता था, इसलिए वो प्लेट मिलने से पहले ही ट्विन बर्ड स्कूल को इस केस में लाने के मुझे वो सभी एड्रेस मिल गए जो मुझे। Setelah membunuh Diran, Benjamin melakukan kesalahan yaitu bertemu dengan Ranjit yang entah bagaimana bisa mencurigainya. Benjamin sadar Ranjit telah menyuruh anak buahnya untuk mengintai. Maka dari itu agar bisa membunuh Anjana sebagai korban terakhir, Benjamin pun memasukkan Manohar ke dalam permainannya, di mana Benjamin mengancam akan membunuh anak Manohar jika tidak menuruti perintahnya, yaitu Manohar harus berpura-pura menjadi Benjamin, mengikat Sanjana dan Anjana di rumahnya, lalu pergi ke makam Francis dengan mobil Mercy yang sudah disiapkan. Dan semua itu demi mengalihkan kecurigaan Ranjit lur. Lalu sesuai perintah Manohar pun membawa Anjana ke gedung yang sedang dibangun, sampai akhirnya Benjamin berhasil membuat Sanjana menembak kembarannya sendiri. Mendengar semua penjelasan itu, Ranjit pun mengatakan jika pada akhirnya ujung-ujungnya Benjamin juga tertangkap dan pasti akan dihukum mati. Lalu Ranjit memberitahu bagaimana dia bisa mencurigai Arafin, yaitu saat nyebat di rumahnya, Ranjit melihat korek yang dipakai sama dengan korek yang ada di mobil Benjamin saat Ranjit yang setengah sadar dibawa ke rumah sakit. Setelah mencari tahu biodata tentang Arafin, Ranjit mengetahui jika dia telah diadopsi dan tinggal di kota lain. Bahkan Ranjit sudah menyelinap masuk ke rumah Arafin saat dia tidak ada dan menemukan semua barang di sana yang berpasang-pasangan, buku sekolah, serta ada foto anak kembar. Yang akhirnya Ranjit pun tahu jika Arafin adalah Benjamin, sang pembunuh berantai. तब मैंने तुम्हारा लाइटर देखा था। मुझे याद आया कि जब बेंजामिन मुझे रिसर्च के बाद पता चला कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया है चेन्नई से, यकीन हुआ कि तुम ही बेंजामिन हो। मैं शॉक्ड रह गया। तुम्हारा कवर चेक किया, वहाँ सारा सामान, जरूर मौत की ही सजा सुनाएगी। तुम कुछ भी कर लो, पुलिस से नहीं बच पाओगे। Warga India pun heboh mengetahui si pembunuh berantai adalah polisi yang menyelidiki kasus tersebut. Di pengadilan, Arafin alias Benjamin pun dijatuhi vonis hukuman mati dan untuk sementara waktu Benjamin dipenjara. Akan tetapi di malam harinya, Diraj yang selama ini belum diketahui keberadaannya tiba-tiba datang ke kantor polisi setelah mengetahui kabar ditangkapnya Benjamin beserta informasi ke 10 korbannya. Begitu melihat wajah Diraj, Ranjit pun mengira dia adalah pimpinan geng kriminal di awal film yang merampok perusahaan gadai. Ya, pimpinan komplotan rampok adalah Diran, sedangkan Diraj hanya menjadi supir mobilnya dan berhasil sembunyi saat teman-temannya ditangkap. Sontak Manohar terkejut karena itu artinya korban ke-9 bukanlah Diran, karena nggak mungkin dong Benjamin bisa bunuh Diran yang lagi ada di penjara, ya kan? Manohar
Manohar pun teringat jika semua korban selalu dibunuh tepat di tanggal ulang tahunnya. Dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Diran dan Diraj. Betul sekali Lur, semua ini sudah masuk ke dalam rencana Benjamin si jenius yang memang sengaja ingin masuk ke dalam penjara untuk membunuh Diran. Begitu Ranjit dan Manohar datang ke penjara, semua sudah terlambat karena Benjamin sudah menghajar para sipir hingga pingsan, juga membunuh Diran. तुम्हारा बर्थडे कब है? आज सर। मनोहर चलो। खेल के दौरान इस बात का पता लेकिन खेल के खत्म होते ही उसकी हर एक चाल में उसके तीनों प्लान शामिल हो। Ternyata saat di pasar, Benjamin yang menyadari abang-abang kios menyembunyikan sesuatu dipaksa memberitahu di mana kasih kembar berada. Mereka akhirnya mengaku jika Diran adalah pimpinan rampok yang telah dijebloskan ke penjara, dan Benjamin pun langsung merubah rencananya. Pertama-tama Benjamin membunuh orang random agar polisi percaya Diran telah dibunuh. Lalu berikutnya memancing ingatan Ranjit dengan umpan korek api, karena Benjamin yakin Ranjit yang setengah sadar setelah kecelakaan pasti melihat korek di mobilnya. Seperti permainan catur, Benjamin si jenius mampu membaca pergerakan beberapa langkah ke depan demi menyelesaikan misi balas dendamnya. मैंने बस एक जाल फेंका और तुम मेरे जाल में फंस गए। मैं पहले से जानता था कि तुम मेरा लाइट, इसीलिए जानबूझ एक लावारिस लाश को जलाकर ऐसा दिखाया कि जैसे वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पुलिस से कभी नहीं बच पाओगे। Setelah itu Benjamin mengatakan ke Manohar jika putra Manohar tidak perlu mengalami rasa sakit seperti dirinya. Lalu diam-diam Benjamin pun menenggak banyak obat terlarang sekaligus, karena sejak awal dia tidak pernah ingin hidup setelah balas dendamnya terselesaikan agar bisa kembali bersama Francis di alam sana Lur. अपने बेटे का ख्याल रखना, उसे एक अच्छी जिंदगी देना। अगर इसकी 4-5 गोलियां भी खाली तो ब्रेन डेड हो सकता है। फ्रांसिस रुक जा, मैं भी आया। Di akhir film, Manohar bersama putranya ziarah ke makam Benjamin dan Francis. Namun ternyata Benjamin sudah menuliskan pesan terakhir, yaitu ingin dimakamkan tepat di sebelah Francis, dan jantungnya ditransplantasikan ke Manohar agar Manohar tetap hidup dan putranya tidak merasakan sulitnya hidup menjadi yatim piatu seperti Benjamin dan Francis. ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्रांसिस के बगल में दफन, इसलिए मेरी मौत के बाद मेरा दिल मैं मनोहर को देना चाहिए होता है, जहाँ कोई अपना नहीं। मनोहर का बेटा ऐसा कुछ देखे। Abuyar, gimana? Cakep bukan filmnya? Gimana? Pasti awalnya kalian juga ngira Benjamin adalah Arafin ya kan? Kok ternyata Manohar? Ujung-ujungnya bener ternyata Arafin Lur. Tidak akan mungkin dong kalian bisa menebak sedetail itu pasti kan? Next kita lanjut Mission Impossible yang dijamin makin epic banget Lur. Assalamualaikum.